ya. Siapa yang masih punya masalah? Angkat tangan. Nah, semua toh. Siapa yang tidak punya masalah? Pulang. Itu orang mati. Betul ya? Betul ya? Jadi sepanjang hidup kita pasti penuh masalah. Amin. Nah, saya selalu ngomong dengan Anda berkali-kali kalau rekoleksi ke Ketapang. Jangan sekali-kali berdoa, Tuhan hilangkan masalah saya. Oh, hilangin tenan kon. Dan ibu berdoa, hilangkan masalah saya. Oh, anak istri nangis semua. Anda hilang tuh kalau sudah masuk peti. Dikasih biru, itu hilang masalahnya. Gak usah pakai masker ya toh. Kan kita itu bermasalah, betul? Tadi pagi bangun tidur sudah lapar, betul? Cari sarapan, masalah toh? Kalau sudah di dalam peti, nggak usah. Diam aja. Betul? Nggak usah pakai masker, sudah di dalam peti kok. Nggak bakal ketularan, diem aja. Nah, betul? Jadi kita akan selalu punya masalah. Bahkan kadang masalah itu sangat besar. Maka Bapak Ibu, kalau Anda mengidentikan bahagia adalah tidak ada masalah, maaf, sampai mati Anda tidak akan pernah bahagia. Sebentar, yang ini dipikir dulu. Kalau bahagia berarti tidak ada masalah, sampai mati jangan berharap Anda pernah bahagia. Karena tidak mungkin. Mungkin. Tak mungkin. Betul? Waktu kecil, wah pengen besar berdoa. Emang kalau sudah besar masalah hilang? Tidak. Betul? Waktu kecil masalahnya kan saya baru belajar, aduh seandainya nanti sudah lulus kuliah masalah saya hilang. Betul? Sudah lulus hilang masalahnya? Wah lebih baik cari kerjaan. Sudah cari kerjaan, masalah hilang? Cari jodoh, betul? Sudah cari jodoh, masalah hilang? Tambah. Ini kok banyak orang-orang yang frustasi dengan perkawinannya. Tambah. Lalu Anda bilang nanti kalau sudah punya anak masalah hilang? Hilang? Nambah. Nanti kalau anak saya besar masalahnya hilang? Mantunya nanti kalau sudah punya mantu masalah hilang? Mantunya kurang ajar ya toh? Betul? Nanti kalau saya sudah punya cucu masalah hilang? Tambah cucunya titipkan semua, betul? Nanti kalau sudah gede-gede masalah hilang? Tidak, cucunya semua sudah jadi orang, punggungnya sudah nggak bisa dipakai. Masalah, betul? Jadi kalau Anda mau berbahagia ketika tidak ada masalah, maaf, sampai mati Anda tidak akan pernah bahagia. Berarti sampai mati Anda tidak dapat apa yang Anda cari dalam hidup. I'm sorry. Betul? Apakah para murid itu bahagia karena hidup mereka mulus? Tidak pernah ada mendung, terang terus. Itu kan Philip, terus terang terus ya. Tidak, hidup mereka penuh dengan masalah. Amin. Tetapi para murid tetap penuh sukacita. Bahkan sukacitanya itu sampai merembet ke semua orang. Berarti sukacitanya bukan sukacita yang kecil, betul ya? Sukacita yang sampai semua orang itu kepengen. Bayangkan, sampai semua orang itu kepengen. Buktinya semakin disiksa, gereja semakin berkembang. Berarti kan mereka lihat kalau ini sukacita. Mungkin waktu di atas obor saja sambil tersenyum. Loh ya, itu Santo Laurentius. Saya selama mempelajari, saya bilang, oh masuk akal. Santo Laurentius itu kan dibakar hidup-hidup. Itu masih bilang loh, yang di sini kurang matang, tolong dipanasin gitu loh. Sampai sejadinya bingung. Penuh sukacita. Anda mau rahasianya? Anda mau rahasianya? Ternyata para murid penuh sukacita bukan karena tidak ada masalah.
Bukan karena masalahnya selesai, bukan karena masalahnya kecil, tetapi kuncinya di Kisah Para Rasul 2:38. Karena mereka penuh karunia Roh Kudus. Di mana tadi? Kembali saja ayat 38. Nah, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Karena ketika Anda dan saya dibaptis, Vincentius Cahyono Santoso, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Cur, Putra, Cur, Roh Kudus, Cur, Roh Kudus. Ada dalam diri kita. Kita katakan amin. Dan saat itu kita menjadi anak-anak Allah. Saat Roh Kudus penuh waktu kita dibaptis itulah akan dikatakan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dosa kita diampuni dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan lalu tadi diceritakan para rasul mau dibaptis, menerima karunia Roh Kudus, jadi sukacita seperti itu meskipun banyak masalah. Ya, karena dosa Adam dan Hawa, dosa kita semua, dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan. Betul? Yesus tahu bahwa kita masih di dunia, maka Yesus tahu murid-muridnya pasti akan menderita. Tetapi karena Yesus bilang, kamu akan aku beri kebahagiaan, maka apa yang dikatakan, apa yang dilakukan Yesus? Yesus memberikan Roh Kudus kepada Anda dan saya. Bukan meniadakan masalah kita. Karena tanpa masalah kita mati, Bapak Ibu. Anda jangan bilang, seandainya hidup tanpa masalah. Coba nanti malam Anda merenung, membayangkan seandainya seumur hidup Anda tidak pernah ada masalah. Kira-kira hidup Anda akan menjadi seperti apa? Itu hidup yang paling hambar dan itulah kematian. Anda akan terus kekanak-kanakan. Kalau Anda terus makan gula, tidak pernah makan yang pahit. Gula pun sudah tidak manis lagi. Ketika gula sudah tidak manis lagi, Anda mati. Masalah adalah salib. Salib adalah jalan menuju kebangkitan. Tapi bagaimana? Harus pikul salib, tapi harus bahagia. Maka diberi Roh Kudus. Amin. Para rasul dijanjikan. Anda lihat nanti, ini karena waktu ya, saya tidak akan membahas semua. Anda lihat Yohanes 13 sampai 14 sampai 15 sampai 17. Itu pembicaraan Yesus dengan para rasul ketika perjamuan terakhir. Yesus ngomongnya apa? Kamu akan dianiaya, kamu juga akan ditindas, kamu juga akan dibunuh. Yesus ngomong begitu kan? Tapi jangan takut. Yesus janjikan apa? Aku akan memberi Roh penolong kepadamu. Aku akan memberi Roh penghibur kepadamu. Apa itu? Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur. Anda lihat di Yohanes 14, 15 itu diceritakan soal itu. 13, 14, ya 15 sudah tentang pokok anggur. Ya. Bapak Ibu, saya mau tanya, coba ya. Kalau Yesus menjanjikan Roh penolong, artinya apa? Yesus tahu kalau suatu saat muridnya itu akan kesulitan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau Yesus meniadakan masalah kita, buat apa dia kasih Roh penolong? Oh, nggak ada masalah kok. Betul? Tapi Yesus katakan, jangan takut. Kamu memang harus hidup di dunia yang memang masih penuh dosa sehingga menjadi penuh masalah. Ini bukan Taman Eden, betul? Tapi aku memberikan kepadamu Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Lalu Yesus menjanjikan Roh penghibur. Bapak Ibu, kalau Anda dijanjikan Roh penghibur, berarti Yesus tahu sebagai murid Yesus, kita juga kadang merasa sedih. Betul? Betul? Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, harapan kita tidak terpenuhi. Itu manusiawi sekali kita sedih. Tapi Yesus menjanjikan Roh penghibur. Oke ya? Jadi kita sukacita bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena dalam diri para murid Yesus ada Roh Kudus, yaitu Roh penghibur.
Roh penolong. Roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Yang kalau Anda baca kitab suci itu bisa